pengetahuan, kemudian beliau juga orang yang bijaksana, ya. Dia juga punya keberanian yang sangat luar biasa. Ini terbukti ketika Nabi di dalam perang Badar ketika itu. Ini hebatnya Nabi. Jadi kalau Nabi itu menghantarkan, ya, di dalam peperangan dan menghantarkan keluarganya untuk menghadapi musuh, maka Nabi tidak menggunakan orang lain. Nabi tidak dihantarkan orang-orang yang bukan ada garis keturunan, tapi Nabi hantarkan untuk menghadapi musuh itu keluarga-keluarga Nabi. Bagaimana Nabi memerintahkan kepada Hamzah paman Nabi untuk menghadapi musuh ketika perang tanding dengan orang kafir Quraisy. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dihantarkan oleh Nabi ketika melawan orang kafir Quraisy. Termasuk juga Nabi ketika ada masalah apapun, maka Nabi orang paling terdepan menyelesaikan masalah itu. Berbeda dengan orang lain ketika sudah punya jabatan, punya kedudukan, maka bagaimana prinsipnya agar dirinya bisa selamat, yang lain silahkan saja tidak selamat. Tapi kalau Nabi tidak begitu, ya, Nabi yang pasang badan terhadap apa yang Nabi sampaikan. Yang kedua, Nabi sampaikan keluarga-keluarganya untuk dihantarkan dalam kematian ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Ali bin Abi Thalib selalu tampil di medan perang itu terdepan barisan. Bahkan kalau kita melihat di dalam perang Ahzab, perang Ahzab itu pasukan orang-orang kafir jumlahnya 10.000. Ya, kemudian orang-orang muslim ketika itu tinggal di Madinah seluruhnya berjumlah 3.000. Maka dihantam oleh orang-orang kafir, mereka koalisi dengan suku-suku yang lain untuk menghancurkan Islam. Maka ide Salman Al-Farisi menggali parit sehingga orang-orang kafir tidak mampu menembus bentengnya Madinah ketika itu. Tapi atas kehendak Allah ternyata orang kafir mampu. Di antaranya adalah Abu Wud. Abu Wud itu dia seorang bayaran di kalangan orang-orang Quraisy yang dibayar untuk membunuh sesuai dengan apa yang ia suruh. Jadi kalau tuannya meminta bunuh si A, dibunuh si A, bunuh si B, dibunuh si B dengan bayaran yang tinggi. Pengalaman perangnya, pengalaman membunuh orangnya tidak diragukan lagi. Maka ketika itu sampai di hadapan Madinah ketika itu. Maka ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana kemudian ya Ali bin Abi Thalib menghadap Nabi, ya Rasul, aku yang akan menghadapi Abu Wud itu. Nabi sempat ragu. Kenapa? Sebab secara pengalaman jam terbang perangnya, ya Abu Wud itu pengalaman. Secara kekuatannya luar biasa. Tapi Ali bin Abi Thalib ketika itu usia masih muda. Tapi bagaimana beliau menyatakan di hadapan Rasul, ya Rasul, izinkan aku untuk menghadapi Abu Wud. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Abu Wud ketika itu menghina Ali. Anda ini bocah ingusan, anak baru kemarin sore, gak akan bisa menghadapi aku. Aku berpengalaman untuk membunuh siapapun sesuai dengan perintah. Maka dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan takbir, bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedangnya Ali mampu membelah pahanya, ujung pangkal pahanya Abu Wud sampai ke atas kepalanya Abu Wud. Padahal Abu Wud itu badannya tinggi besar, kuat, luar biasa. Maka itu bisa dihantam oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam perang Khaybar, bagaimana ketika kaum muslimin ya itu mencoba untuk mendobrak benteng Khaybar ketika itu. Bentengnya orang-orang Yahudi, ya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa ketika itu berkumpul di sana. Kekuatan mereka luar biasa, mereka terlatih dalam peperangan. Nah, kaum muslimin ya datang kemudian mencoba untuk ya memerangi ya orang-orang Yahudi yang ketika itu berkhianat dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib ketika itu dikasih amanah oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu selama 10 hari bentengnya Khaybar tidak bisa tembus. Jadi nggak bisa tembus dengan kekuatan kaum muslimin. Maka keesokan harinya pagi-pagi kata Nabi, nanti subuh aku akan sampaikan bendera perang ini kepada orang yang Allah cinta padanya. Maka subuh-subuh hari ya semua sahabat pada menunggu, ingin ya berharap kalau Nabi menyampaikan bendera ya sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Semuanya pada nunggu. Maka Nabi mengucapkan bahwa bendera perang ini aku serahkan kepada Ali bin Abi Thalib.
Jadi keluarganya dulu Pak, kalau dihantarkan kematian bukan orang lain. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, kata sahabat, "Ya Rasul, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata." Dipanggil sama Nabi, ya, kemudian dibacakan doa, kemudian dioleskan, ya, di mata Ali bin Abi Thalib dan ditakdirkan sembuh. Maka ketika dikasih amanah untuk, ya, menerobos bentengnya orang-orang Yahudi, Ali bin Abi Thalib dengan satu orang bisa menerobos benteng yang sangat kuat. Bahkan ketika benteng itu terbuka sehingga gerbang benteng itu jatuh, maka diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi kemudian sahabat-sahabat yang lain mengucapkan takbir, ya, sampai mereka mengira ini yang mengangkat siapa. Padahal kalau berbicara tentang posturnya Ali, itu kalah dengan Umar bin Khattab, kalah dengan Hamzah, kalah dengan Khalid. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi nyalinya, mentalnya, keberaniannya itu luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bagaimana, ya, Ali bin Abi Thalib itu mendapat didikan binaan langsung dari Nabi Muhammad SAW.